Pemirsa TVRI, salam sehat, sehat itu investasi, ayo kita hidup sehat. Ya, senang sekali rasanya saya Stevi Mardiani Maruru bisa kembali menjumpai Anda dalam Ruang Kesehatan. Dan di Ruang Kesehatan kita kali ini saya tidak sendiri, saya ada seorang dokter, Dr. Putri Dwi Aprianti Esket. Dokter merupakan dokter estetika di klinik Natasha. Dan tema di Ruang Kesehatan kita kali ini kita akan membahas tentang melasma. Nah, bagaimana sih sedangkan melasma itu pemirsa? Pasti pemirsa di rumah bertanya-tanya, apa sih melasma? Tentu saja kita akan bahas, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang hadir di studio bersama saya saat ini. Halo Dokter Putri, apa kabar? Halo Kak Stevi, baik, Iya. terima kasih. Terima kasih ya dokter ya sudah mau hadir di Ruang Kesehatan. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, dokter nih kalau kita membahas tentang melasma ini, apa sih melasma itu dokter? Melasma itu kalau orang awam bilangnya flek, jadi kayak Oke. bercak kehitaman atau bercak yang lebih gelap, tapi tersebar di area di beberapa di wajah. Misalnya pipi, dahi, sampai ke hidung, atau bahkan hampir seluruh wajah bisa kena flek ini. Oke. Gitu. Jadi beda sama orang yang ini biasanya penyebab melasma ini apa sih dokter? Nah, paling sering itu karena paparan sinar matahari, kemudian dipengaruhi oleh usia. Jadi semakin meningkat usianya kita, maka semakin mudah juga kita terkena melasma. Apalagi orang-orang yang sudah mengalami penuaan, aging, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, penggunaan KB. Oke, ya benar. Kemudian yang keempat itu biasanya paling sering juga sih ibu-ibu yang biasanya asal-asal coba produk kosmetik iya, yang bukan BPOM atau yang banyak mengandung bahan-bahan keras seperti merkuri dan lain-lain, atau salah penggunaan pemilihan kosmetik lah. Itu yang paling sering. Iya, betul. Itu. Nah, sebenarnya untuk melasma ini harus berapa SPF sih dokter untuk bisa mencegah jangan sampai terjadinya melasma untuk kalau kita pakai biasa? Oke. Untuk kasus flek atau melasma ini tuh bagusnya memang SPF-nya yang semakin tinggi ya, berarti semakin kuat juga pertahanan atau blockingnya terhadap sinar matahari. Karena sinar matahari ini terbagi jadi dua, ada sinar UVA sama UVB. Nah, yang paling mengerikan atau membahayakan itu adalah UVB. Nah, jadi sebaiknya memang yang disarankan itu adalah SPF 50+, PA4++ biasanya, karena itu menangkalnya atau memblockingnya sampai ke sinar UVB-nya. Karena UVB ini yang kadang menyebabkan kerusakan lebih parah lagi, menyebabkan flek, melasma, bahkan untuk jangka panjangnya bisa menyebabkan kanker kulit. Gitu. Oke, jadi melasma ini bisa didapatkan kepada semua usia, baik laki-laki perempuan bisa? Iya, dua-duanya bisa. Oke, itu range waktunya, umurnya itu 30 tahun ke atas? Bisa 25 ke atas. Jadi sekarang kan radikal bebas ini di zaman sekarang kan semakin banyak ya. Iya, jadi dulunya flek atau melasma itu kan hanya terkena pada orang-orang yang usia 30 ke atas. Sekarang di bawah 30 bisa Kak Stevi. Gitu. Jadi nggak bisa patokan umur segitu lagi. Karena kasus 28, 29 kami sudah menemukan wanita dengan flek. Flek itu. Nah, ini sebenarnya orang dengan melasma ini apakah bisa sembuh gitu dokter? Baik, untuk prognosisnya sendiri bisa sembuh, dia termasuk prognosis yang bagus. Cuma angka kekambuhannya juga cukup tinggi. Oh, jadi bisa kembali kembali lagi. Jadi kita selalu bilang sama pasien untuk tidak terlalu berekspektasi tinggi. Takutnya pasien pikirnya ini melasmanya nggak akan pernah balik lagi. Itu bisa saja kambuh, apalagi tergantung perawatan pasien di rumah. Apakah memang dia sering pakai produk, rutin pakai produk, dan terutama rutin pakai sunscreen atau enggak gitu. Karena sunscreen kan disarankan harus di retouch 2-3 jam. Nah, ini menarik. Biasa pemirsa di rumah mungkin saya juga ya, termasuk biasanya sekali saja pakai begitu mau keluar rumah. Kalau di dalam rumah tak usah pakai sunscreen, ngapain lagi gitu. Padahal baik di indoor ataupun outdoor harusnya tetap di retouch sunscreennya 2-3 jam. Dengan SPF yang sama, SPF 50 PA++ ya. Betul. Biasanya ada juga pengguna sunscreen yang menyebabkan akhirnya ada komedo, dokter itu takutnya kan biasanya mereka, saya nggak mau pakai sunscreen, biasanya takutnya komedoan, itu yang biasa ditakutkan. Oke, karena pada dasarnya sunscreen itu salah satu bahan atau teksturnya itu dari oil atau minyak. Sehingga pada saat pasien yang memang tipe kulitnya berminyak atau berjerawat itu gampang banget timbulnya reaksi komedogenik ya istilah kami. Nah, itu yang menyebabkan timbulnya komedo, sehingga komedo itu naik lagi di permukaan kulit sebagai jerawat gitu. Biasanya kami bilangnya sih mikrokomedo ya. Nah, itu mikrokomedo itu bibitnya jerawat. Jadi kadang jadi beruntusan, timbul lagi acne gitu. Kadang itu sih yang bikin
SPF ini atau sunscreen ini kita mesti tetap hati-hati makainya gitu. Jadi kalau untuk kulit berminyak, berjerawat itu mesti konsultasi lagi ke dokter. Apakah SPF yang dengan tingkat segini bisa nggak ya dok, nggak menimbulkan beruntusan, tapi masih bisa mengcover kulit saya gitu. Jadi nanti dokter lagi yang pilihkan apakah SPF-nya mesti 30, 45, 50. Jadi grade SPF-nya itu nanti dokter yang pilihkan sesuai dengan tipe atau jenis kulitnya gitu. Oke. Selain penggunaan obat-obatan atau kosmetik, sinar UV, biasanya melasma ini juga pengaruh lewat makanan atau tidak dokter? Kalau untuk makanan sih Tidak ada menurut penelitian, tapi tidak terlalu signifikan. Oke. Jadi yang paling sering memang itu adalah karena faktor-faktor yang sudah dokter sebutkan tadi, yaitu penggunaan KB, terus penggunaan kosmetik yang non BPOM misalnya atau mengandung merkuri, kemudian paparan sinar matahari sama faktor usia. Oh iya, biasanya masyarakat biasa ditemukan, ini kenapa hitam-hitam? Oh iya, saya pengaruh minum KB pil. Biasanya seperti itu kan dokter. Nah kalau misalnya dia cuma biasa minum KB pil, berarti harus diganti ya dokter? Iya, jadi penggunaan KB pil itu memang bisa memicu terjadinya melasma. Tapi kembali lagi kita biasanya konsul ke dokter objinnya, dokter kandungannya. Apakah bisa diganti dengan KB metode lain tanpa harus KB pil? Karena memang paling sering sih karena KB pil gitu. Apakah dengan KB metode lain lebih safety dan lebih aman, tapi tidak memicu terbentuknya pigmen atau melasma. Gitu. Nah ini juga menarik Bu, dokter. Biasanya ibu hamil, nah ini biasanya ibu-ibu hamil biasanya muncul kan kayak hitam-hitam, di lipatan atau di mana, itu dikatakan juga melasma. Untuk ibu hamil karena hormonnya memang lagi melonjaknya ya, jadi memang sering juga terjadi atau terbentuknya pigmen atau melasma ini. Makanya ibu hamil sebenarnya wajib tetap menggunakan skincare. Kepikirnya kan orang-orang karena lagi hamil nggak bisa pakai skincare apapun. Takut jangan sampai kan bagaimana. Gitu. Padahal banyak skincare yang masih aman tapi masih safety untuk bumil, tapi masih bisa mencerahkan. Jadi mencerahkan dalam artian mencegah jangan sampai melasma atau pigmennya itu tidak terjadi terlalu parah gitu. Ini vitamin apa sebenarnya begitu kandungan kosmetik atau vitamin-vitamin tertentu pasti di komposisi skincare kita itu biasanya kan ada vitamin yang sebenarnya vitamin yang penting untuk mencegah yang namanya melasma ini apa sih dokter? Oke, yang paling penting itu sebenarnya turunan vitamin A yaitu retinol. Jadi retinol itu salah satu kandungan untuk anti-aging juga, mencegah penuaan juga, dan salah satunya bisa mengobati melasma. Karena retinol ini bersifat mencerahkan gitu. Tapi sebenarnya retinol ini juga bisa untuk jerawat gitu. Tapi ada beberapa turunan retinol itu, termasuk retinaldehyde ya, itu bisa untuk memudarkan flek atau melasma gitu. Oh gitu dokter. Nah ini kan banyak sekali di informasi nih dok, di media sosial tentang basic skincare. Nah, dengan penggunaan basic skincare, apakah bisa juga mencegah terjadinya melasma ini? Oh, bisa dong, bisa banget. Karena artinya kita perawatan itu kan bukan hanya di klinik saja. Kita perawatan itu kan harus di rumah juga, gitu. Apalagi kita waktunya di rumah lebih lama, lebih banyak dibandingkan kita harus datang ke klinik. Nah, biasanya kasusnya kalau udah datang ke klinik kan udah parah, gitu. Karena biasanya di rumah tidak terawat. Jadi memang perlu basic skincare untuk mencegah terjadinya melasma, yaitu krim pencerah, yaitu day cream ya, krim paginya, sabunnya, kemudian sunscreennya, dan krim malam pencerah. Itu sih sebenarnya intinya itu hanya 3 saja sih yang penting. Krim pagi pencerah, sunscreen, dengan krim malam pencerah. Oh gitu ya. Nah, apa penggunaan toner juga itu penting dokter? Baik, untuk toner itu dia bersifat melembabkan. Jadi memang sebaiknya ditambahkan toner, karena toner itu kita usap dengan menggunakan kapas, itu kan pori-porinya kita terbuka. Sehingga pada saat krim yang selanjutnya kita oles masuk, itu fungsinya akan lebih meningkat dan maksimal lagi. Gitu. Jadi dia benar-benar meresap dan masuk ke dalam pori-pori, sehingga efek kerja dari krim itu lebih maksimal. Makanya disarankan pakai toner gitu. Jadi toner itu harus ditaruh di kapas dulu ya dokter? Nggak boleh di tangan langsung tek-tek gitu ya? Nah kadang tuh biasanya pasien atau ibu-ibu tuh nggak mau repot kan pakai kapas. Jadi mereka langsung oles di tangan, langsung tap-tap gitu. Padahal lebih bagusnya sih pakai kapas gitu. Biar kelembapannya, hidrasinya meresap
meresap lebih maksimal gitu. Oh, jadi sebenarnya urutannya ini toner, kemudian Sabun dulu. sabun ya, sabun cuci muka. Sabun cuci muka dulu. Toner, terus krim pagi atau day cream, terus Sunscreen. Jadi sunscreen ini lapisan paling luar. Habis sunscreen bisa ditambahin dengan bedak? Boleh, Bisa? bisa. Tunggu sunscreen yang meresap dulu. Biasanya ada pasien yang mau make upan, boleh. Jadi selanjutnya itu step make up. Nah, tadi dokter katakan bahwa ada beberapa produk yang boleh digunakan oleh ibu hamil untuk mencegah yang namanya melasma ini. Nah, sebenarnya yang perlu diketahui ibu-ibu di rumah yang mungkin sementara hamil ataupun mau program hamil, apa sih produk-produk atau komposisi apa yang perlu dihindari pada saat masa kehamilan atau pada saat program kehamilan ini, dokter? Oke, jadi untuk ibu-ibu yang hamil sih dokter sarankan jangan dulu menggunakan bahan-bahan pencerah seperti retinol, salah satunya retinol. Karena retinol itu memang disarankan, tapi untuk ibu hamil tidak. Jadi kalau untuk ibu hamil dipilihkan bahan-bahan yang dari alam atau nature, tapi masih bersifat mencerahkan atau ada efeknya, tapi tidak mengganggu janinnya gitu. Karena retinol itu sendiri tidak disarankan oleh dokter kandungan ataupun dokter kulit juga untuk diberikan ke ibu hamil. Ya mungkin efeknya tidak seberat seperti apa, tapi yang jelas ada efeknya sih. Makanya tidak terlalu disarankan. Jadi sebaiknya tetap dari bahan-bahan yang alami, dari alam. Apalagi kan krim-krim sekarang banyak bahan-bahan tuh dari tumbuhan, terus ekstrak bunga, petal, antioksidan itu banyak sih. Jadi masih efektif kalau untuk mencerahkan. Jadi tidak harus dari bahan-bahan aktif seperti retinol gitu. Oke. Selain retinol ada lagi tidak komposisi yang mesti kita ini nggak boleh di kulit kita, nantinya bisa menyebabkan melasma ini? Oke, selain retinol bisa ada antibiotik ya, dihindari dulu. Biasanya ada krim kan ada antibiotiknya juga, terus ada hidroquinone, agen depigmentasi ya, atau biasa kami bilang itu HQ, hidroquinone. Nah itu juga disarankan jangan dulu, atau krim-krim yang mengandung kortikosteroid itu juga disarankan jangan dulu untuk ibu hamil gitu. Jadi golongan antibiotik, terus kortikosteroid, termasuk salah satunya HQ atau hidroquinone, kemudian retinol itu tidak disarankan dulu untuk ibu-ibu hamil. Karena rata-rata krim yang biasanya dijual di pasaran itu pasti mengandung HQ atau hidroquinone. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya, kalau tadi kan ibu dokter bilang ini tidak pandang usia, melasma bisa terjadi pada pria, jenis kelamin pria dan wanita. Nah biasa kalau di pria itu penyebabnya sama juga? Sama, paparan sinar matahari. Dan pria kan paling sering kan aktivitasnya di luar rumah. Dan kadang mereka malas juga kan pakai sunscreen. Mungkin mereka kan nggak suka ribet ya. Nah, padahal mereka nggak sadar proses pembentukan pigmen itu terjadi terus-menerus. Mungkin di usianya mereka pada saat itu belum muncul, tapi 30-40 rata-rata rentang di usia itu udah muncul di kulitnya para pria. Gitu. Oke, begitu ya. Nah, kalau niacinamide, itu biasa itu biasanya ini juga bisa membantu menghilangkan melasma ini. Bisa banget karena salah satu agen pencerah itu adalah niacinamide. Nah, niacinamide itu biasanya terkandung di krim, di serum. Nah, tapi kadang sih tidak terlalu dominan, tapi ada. Tapi niacinamide itu termasuk penting. Kalau misalnya ada kandungan krim atau serum yang belum ada niacinamide-nya ya rasanya kurang aja sih. Karena kan zaman kan semakin modern. Kita era juga semakin modern, artinya bahan-bahan di setiap skincare itu kan terupdate terus. Jadi menurut penelitian memang niacinamide itu berperan aktif gitu untuk membantu mencerahkan atau memudarkan flek gitu. Nah, iya mungkin pemirsa di rumah, aduh berarti harus pintar-pintar memilih produk nih kan. Nah, pasti jadi PR bertanya, saya ini termasuk kulit apa dokter? Biasanya bagaimana sih kita menentukan bahwa kulit kita ini ini adalah oil skin, dry skin, atau normal skin? Jadi biasanya kalau untuk menentukan tipe jenis kulitnya kita itu adalah kita sendiri tentunya meraba ya. Kalau misalnya kalau orang awam, orang biasa pasti meraba gitu ya. Tapi akan lebih bagusnya sih kalau ada skin check atau alat skin analyzer, itu bisa datang dulu ke klinik-klinik terdekat. Biasanya ada, kita punya alat tap 1 atau skin check itu bisa dicek jenis kulitnya apa. Dan selain pemeriksaan alat, bantuan alat, kita juga sebagai dokter bisa mendeteksi tipe dan jenis kulit pasien dari pemeriksaan fisik kami gitu. Kadang kan pasien mendiagnosis kulitnya sendiri ya, tapi alangkah lebih baiknya kalau memang mau lebih tahu secara spesifik, konsultasi ke dokter. Iya, baik. Ini pemirsa menarik sekali kita membahas tentang perawatan kulit kita dan tergantung pada melasma ini. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ruang Kesehatan.
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kesehatan. Nah, dokter, bagaimana sih penyebab dari melasma ini? Bisa bantu kembali jelaskan lagi. Dari slide kita ini ada penyebab-penyebab dari melasma ya? Oke, tadi seperti yang dokter cerita ke Kak Stevi ya, penyebab melasma atau flek itu dari paparan sinar UV. Nah, sinar UV ini ada dua, ada UVA sama UVB. Yang paling jahat, yang paling menyebabkan efek kerusakan lebih parah itu yang UVB ya. Kemudian faktor kedua itu adalah faktor hormonal. Faktor hormonal ini yang biasanya ibu-ibu yang pakai KB, pil KB ya, terus ibu hamil kan hormonal juganya lagi melonjak atau tinggi-tingginya. Nah, itu kadang yang menyebabkan terjadinya flek juga. Nah, kemudian yang ketiga faktor genetik atau keturunan Kak Stevi. Jadi biasanya genetik juga ya dokter ya. Biasanya ada yang orang tuanya atau omanya, opanya yang pernah kena kelainan pigmentasi atau flek pasti bisa menurun ke anak-anaknya. Nah, kemudian obat-obatan tertentu nih yang dokter bilang tadi yang banyak mengandung merkuri, krim-krim yang mengandung merkuri atau bahan-bahan yang non BPOM yang belum disetujui oleh BPOM itu masih banyak banget beredar di pasaran gitu. Kemudian penyakit tiroid ini kelenjar tiroid, jadi itu ada penyakit hipertiroid atau hipotiroid itu mengganggu sirkulasi dari hormonnya kita juga. Jadi hormon itu yang sudah terganggu itu menyebabkan flek lagi gitu. Oke, biasanya kalau paparan sinar UVA sama UVB ini biasanya waktunya itu kapan ya dokter? Biasanya yang ada yang bilang, jam 9-10 ke atas nggak bagus sinar mataharinya. Ada yang bilang, bagus. Nah ini nih, biasa untuk lebih meluruskan pemirsa di rumah supaya tahu. Oke, jadi untuk waktu yang paling berbahaya itu sebenarnya dari jam 10 ke atas. Itu udah istilahnya nggak baik lagi sih sinarnya. Jadi disarankan kan kalau olahraga atau mau berjemur di bawah dari jam 9 gitu. Karena biasanya kalau jam 9 ke atas juga udah mulai panas, mulai terik mataharinya. Jadi usahakan sih jam 8 lewat ya, maksimal setengah 9 lah ya. Itu kan sudah ada matahari sedikit kan gitu. Disarankan matahari yang seperti itu. Kalau udah 9 atau 10 ke atas itu lebih aware sih, lebih hati-hati. Gitu. Nah, kalau sore juga itu jam berapa bagusnya kita untuk lari sore? Biasanya kan kita mau lari sore nih. Bagusnya jam berapa ini supaya tidak kena matahari? Untuk sore itu biasanya kita disarankan jam 4 atau jam 5. Gitu. Tapi biasanya biar nggak terlalu semaksimal dan nggak terlalu cepat ya jam 4 sih bagusnya. Kalau jam 5 kan kadang keburu maghrib kan. Jadi jam 4 sih. Selambat-lambatnya paling jam 4. Tapi tetap menggunakan sunscreen ya? Iya, tetap harus. Wajib. Biasanya kan kita kalau di rumah itu dokter biasanya ada di dalam rumah sudah nggak usah pakai sunscreen. Sunscreen itu sebenarnya sunscreen ini bagaimana sih cara pakainya? Katanya harus ada dua jari tangan ya? Iya, benar. Gitu. Oke, jadi pemakaian sunscreen itu alangkah baiknya 2 ruas jari. Jadi istilahnya cairan atau krimnya itu sepanjang 2 ruas jari ini. Jadi 2 ruas jari ini semua kita oles tipis secara rata di wajahnya kita. Karena kalau 1 ruas jari berarti nggak cukup dong gitu. Jadi harus 2 ruas jari gitu. Dengan ketebalan seperti itu. Gitu. Kalau kita yang sudah kena melasma ini dokter, tetap bisa dibantu dengan sunscreen dengan menggunakan tetap 2 ruas jari atau harus lebih. Karena udah melasma jadi kita harus banyak-banyak. Enggak ya? Jadi kalau dokter sarankan sih enggak, tetap 2 ruas jari aja karena itu tadi yang kita takutkan adalah kalau terlalu berlebihan pakai sunscreen bisa menyebabkan reaksi komedogenik yang memicu pertumbuhan mikrokomedo. Iya. Nah, selain sebagai penyebab-penyebab ini, sebenarnya ada sih tipe-tipe dari melasma ini, dokter? Bisa dikategorikan melasma tingkat A, B, C? Ada dong. Jadi untuk tipe atau klasifikasinya itu next. Nah, ini nih. Ada tipe epidermis ya, Kak Stevi, terus ada tipe dermal atau dermis, kemudian ada mixed type. Nah, untuk tipe epidermis atau epidermal ini dia pigmennya itu hanya di permukaan lapisan epidermis aja. Jadi masih yang lapisan atas. Biasanya kalau dokter bilang sih udah tipis banget ya gitu. Nah, kemudian yang tipe kedua itu adalah tipe dermal, itu dia pigmennya udah sampai menembus ke lapisan dermis atau lapisan kedua kulit. Jadi kan kulit ini 3 lapisan, Kak Stevi. Ada lapisan epidermis, dermis, sama subkutan. Nah, itu yang tipe dermal tuh udah lebih dalam lagi gitu. Kemudian tipe mixed type ini dia campuran. Ada yang
pigmennya itu di permukaan, ada yang betul-betul sudah menembus ke lapisan dermis. Jadi statusnya sebenarnya lebih parah ya, karena campuran dia. Iya. Tapi yang untuk keberhasilan terapi lebih mudah sih yang masih tipe epidermis. Atau epidermal. Jadi jangan sampai melasmanya itu sampai ke grade yang dermal ataupun yang mixed type, karena otomatis penyembuhan atau terapinya lebih lama lagi gitu. Nah ini kalau yang epidermal ini biasanya kita temukan dari bekas-bekas jerawat. Itu bisa juga ya dokter? Bisa. Biasanya kan bekas jerawat, jadi titik-titik hitam. Oh iya, bekas jerawat. Itu. Jadi dark spot, acne itu sebenarnya bukan melasma ya, beda sih. Bisa tapi kadang orang berpikir, ini kayaknya udah flek sih. Nah ada juga yang campuran sih. Jadi kalau dokter memastikan lagi ini dark spot atau benar-benar pigmen atau melasma. Tapi kalau memang dia sebelumnya riwayat berjerawat dan dia sembuh dan jatuhnya seperti kering dan bekas jerawatnya itu ya itu berarti dark spot, acne, bukan melasma gitu. Nah itu bisa sembuh dengan sendirinya kalau untuk dark spot itu? Dark spot itu pengobatannya hampir sama kayak melasma. Intinya diberikan agen atau obat yang bisa mencerahkan gitu. Cuma diagnosanya berbeda. Oh gitu ya dokter. Nah itu kalau untuk jangka waktu penyembuhan atau pengobatan dari setiap tipe-tipe ini ada kah dokter? Maksudnya ada tipe-tipenya, kalau epidermal itu sekitar 2-3 minggu kalau kita melakukan treatment. Ada nggak agak seperti ada. Kalau untuk epidermal itu biasanya sih nggak sampai 6 bulan lah. Intinya di bawah 6 bulan. Insya Allah sih sudah memudar ya atau menghilang fleknya. Tapi kalau yang tipe dermal, karena dia sudah jatuhnya lebih parah lebih berat, biasanya di atas 6 bulan. Nah patokannya itu entah itu 1 tahun, 2 tahun, dokter nggak bisa kasih patokan. Intinya kita terapi, mengobati pasien itu sampai memang benar-benar sembuh. Gitu. Nah selain lewat terapi, pengobatan itu mereka juga harus ada menghindari makanan-makanan tertentu tidak dokter? Untuk keberhasilan terapi selain penggunaan sunscreen rutin, skincare rutin, treatment dan lain-lain, untuk faktor makanan sama minuman itu sebenarnya tidak ada halangan tertentu atau tidak ada kendala tertentu sih. Karena tadi yang seperti dokter jelaskan, faktor makanan itu tidak terlalu signifikan terhadap pembentukan pigmen gitu. Tapi ya disarankan mengkonsumsi makanan ya sayur-sayuran atau buah-buahan yang memang vitaminnya dan mineralnya itu bisa membantu merangsang pembentukan kolagen gitu. Nah, biasa kan pemirsa rumah, aduh, saya masih berjerawat, tidak mau makan yang berminyak-minyak, biasanya. Nah, kalau yang berjerawat kalau berjerawat, orang yang berjerawat memang banyak pantangannya. Nggak bisa makan yang olahan manis, goreng-gorengan, pedas, itu cepat banget kalau untuk menimbulkan jerawat. Tapi kalau untuk melasma sih tidak terlalu signifikan. Jadi yang acne atau jerawatannya itu memang banyak pantangan makanannya gitu. Gitu dokter ya. Jadi, nah kira-kira terapi apa yang bisa dapat kita sembuhkan secara alamiah, misalnya dari alamiah dulu nih dok, kira-kira untuk meminimalisir terjadinya melasma ataupun yang sudah terjadi melasma, pemirsa di rumah bagaimana sih dokter supaya bisa hilang nih dengan bahan-bahan alami dulu, habis itu bagaimana dengan secara klinik? Kalau untuk bahan-bahan alami sendiri, kita bisa pakai bedak dingin biasanya di rumah atau masker ya. Masker kan banyak yang dari tumbuh-tumbuhan, bahan-bahan alami ya. Jadi tidak harus dari bahan-bahan aktif atau bahan-bahannya dokter gitu. Dokter sarankan sih biasa masker. Yang paling ringan sih masker ya. Nah ini nih, dokter sebelum dokter jauh menjelaskan, masker ini, penggunaan masker ini harusnya tiap hari, tiap malam sebelum tidur, atau selang-seling 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau gimana sih dokter? Kalau masker biasanya disarankan seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali ya. 2-3 kali lah. Nah masker itu kan bisa kita buat dari buah-buahan, ada dari apel, tomat, kan itu ekstrak-ekstrak buah-buahan itu jauh lebih bagus karena kan dia bahannya alami. Kan gitu. Jadi vitamin-vitaminnya langsung meresap di kulit. Jadi dokter juga dulu sering buat tuh masker dari tomat, dari apel. Nah itu bikin betul-betul kencang wajahnya kita sama mencerahkan. Gitu. Wow, jadi itu kita bisa buat sendiri. Dikupas-kupas doang, dipotong-potong kemudian tempel, apa harus dihancurkan dulu? Dihancurkan dulu. Jadi sari-sarinya itu langsung meresap ke dalam lapisan kulitnya kita. Jadi airnya bisa kita minum, sari-sarinya kita tempel. Oh iya benar-benar kan? Iya benar, luar biasa sekali pemirsa di rumah. Bisa coba kalau ada tomat-tomat di rumah, apel-apel di rumah, gas. Nah bagaimana kalau untuk di klinik? Nah kalau misalnya untuk perawatan, saya nggak ada waktu nih dok.
kalau di perawatan di klinik gimana sih harusnya? Saya harus Oke. pakai treatment apa gitu untuk menghilangkan melasma? Biasanya sih kadang kami berikan botanical peeling. Nah, Oke, botanical peeling itu juga sama mengandung bahan-bahan alami sebenarnya, Kak Stevi, cuma ada mix sedikit dengan bahan yang aktif yaitu retinol. Jadi peeling itu kan kembali lagi prinsipnya adalah eksfoliasi atau mengangkat sel-sel kulit mati. Jadi memang mesti ada bahan aktif salah satunya gitu. Kadang pasien yang memang sibuk banget nggak bisa ke klinik, kita sarankan peeling atau masker. Peeling secara alami dia maksudnya pasien sendiri yang melakukan peeling tersebut, tapi kita jelaskan prosedurnya gitu. Nah, prosedurnya itu peelingnya biasanya kita oles sebelum tidur. Jadi peelingnya semalaman di bawah tidur, besoknya langsung dihapus, dibersihkan wajahnya. Kadang setelah itu kita sarankan pakai anti iritasi. Karena kan peeling kan mengeksfoliasi ya sel-sel kulit mati. Jadi yang kita khawatirkan jangan sampai terjadi gejala iritasi. Makanya disarankan setelah pemakaian peeling, oles lagi dengan krim anti iritasi gitu. Gitu ya dokter. Itu salah satu kiat untuk mencegah flek tanpa harus ke klinik. Iya. Nah, kalau misalnya menggunakan bedak bersamaan sama orang yang melasma nih dokter, misalnya si A lagi kena melasma nih, lagi hitam-hitam mukanya, terus kita pinjam bedaknya, jadi menggunakan spons yang sama, apakah itu bisa juga orang tersebut bisa kena iya flek? gitu? Oke. Jadi ada beberapa kasus sih enggak ya, maksudnya itu enggak signifikan, kecuali memang dia berjerawat. Nah, kalau pasiennya memang berjerawat atau lagi acne, sebaiknya jangan kita pakai atau gunakan spons yang sama karena takutnya ada penularan infeksi. Karena acne itu kan penyebabnya karena kuman atau bakteri. Jadi bisa saja terjadi penularan sehingga kita juga bisa terkena jerawat atau acne. Tapi kalau orangnya lagi flek atau melasma, kita pakai sponsnya atau bedaknya sih enggak signifikan sih. Kita bisa kena melasma juga atau flek kayak dia enggak. Tidak juga ya. Yang penting yang dia tidak ada jerawat Iya, pada saat itu benar. Ketika ada jerawat jangan. Oke, dokter. Jadi, gini dokter, saya pernah lihat nih dokter di beberapa artikel nih dengan uap air. Ya. Nah, itu apakah dengan kita menggunakan uap air juga bisa salah satu pencegahan terjadinya melasma? Iya. Flek. Oke. Jadi uap air itu sebenarnya fungsinya untuk membuka pori-pori. Oke. Biar pada saat proses melakukan ekstraksi komedo kadang, nah itu lebih mudah tuh pada terapis kami. Tapi kalau untuk efeknya dalam mencerahkan sendiri sebenarnya nggak ada, Kak Stevi gitu. Karena uap air hangat itu hanya untuk membuka pori-pori. Jadi nggak ada efek sama sekali dalam mencerahkan gitu. Lebih ke membuka pori-pori aja sih. Nah, kemudian habis uap ditempeli sama es batu dokter. Nah, itu kan biasanya kan ada banyak itu sering, gimana sih mukanya supaya tetap glowing, supaya tetap bersih. Habis uap ditempelin pakai es batu. Nah, itu supaya menutup pori-porinya lagi. Iya, benar. Jadi kayak istilahnya membuka terus menutup lagi pori-porinya. Karena kan es batu kayak apa ya, mengencangkan meredakan, merelaksasi. Jadi tertutup lagi, otomatis tertutup lagi pori-porinya gitu. Lebih kayak relaksasi aja sih atau melancarkan aliran darah aja sih kalau dokter. Oh gitu ya dokter. Nah, kalau secara obat minum nih, ada juga sih, ada tidak obat-obat untuk kalau kita konsumsi secara oral untuk mencegah terjadinya melasma atau sudah mau mengurangi melasma ini? Oke. Untuk obat minum sendiri itu biasanya dari dokter yang meresepkan. Karena memang obat minum untuk melasma itu kita obati, resepnya itu obat medik ya. Jadi harus dokter yang meresepkan, nggak bisa dibeli di klinik secara langsung. Jadi pastikan ada dokternya dulu, dokter yang meresepkan. Karena kadang dokter juga menjelaskan waktu minumnya gitu. Walaupun memang ada apoteker sih di klinik, tapi alangkah lebih baiknya pada saat ada dokter, nah itu bagusnya diresepkan pada saat itu dan dokter bisa menjelaskan secara langsung. Jadi obatnya itu namanya antiplasmin. Gitu. Antiplasmin, Jadi tidak, ada kan banyak sekali obat-obat tentang kecantikan yang dijual bebas. Bukan, minum ini saja, cuman dari mulut ke mulut saja dokter berdasarkan pengalaman, minum obat ini kayaknya bagus, hilangkan gitu. Sebenarnya tidak ya dokter ya? Iya, tidak signifikan. Jadi alangkah lebih baiknya untuk flek atau melasma itu memang antiplasmin. Itu yang menurut penelitian yang betul-betul dapat menekan pigmen yang terlalu overaktif. Nah, jadi dia menekan pigmentasinya itu dari enzim yang menyebabkan pigmen itu. Nah, obat itu yang diberikan karena dia memblok enzim yang
menyebabkan terbentuknya pigmen tersebut gitu. Oh gitu ya dokter. Ini menarik sekali, semakin seru membicarakan tentang melasma ini ya dokter ya. Iya. Kita akan lanjut lagi bincang-bincang kita, tetap di Ruang Kesehatan, jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kesehatan. Nah, tadi penyebabnya dari tipe-tipe dari melasma itu. Nah, bagaimana sih sebenarnya tata laksana dari melasma ini, Oke, dokter? Kak Stevi. Jadi terapi dari melasma atau flek ini itu kita harus seimbang. Jadi Oke, iya. seimbang dalam artian pemakaian produk atau obat-obatan harus rutin, konsisten, kemudian treatment atau perawatan di klinik juga harus rutin atau konsisten. Nah, untuk produknya sendiri atau obat-obatannya itu ada krim dan obat oral yang dokter bilang tadi ya. Iya. Untuk krim-krimnya itu sendiri, bahan-bahan aktifnya itu ada asam traneksamat, kojic acid, vitamin C, histamin, retinol, retinoid, hidroquinone atau HQ ya. Terus obat oral yang dokter bilang tadi antiplasmin ya. Antiplasmin, Nah, ya. kemudian diseimbangkan juga dengan treatment atau secara prosedural tindakan yang kita lakukan di klinik kecantikan. Nah, itu salah satunya ada peeling, fotodinamik terapi atau PDT ya biasanya disingkat. Kemudian ada mesoterapi, terapi dermapen, laser, IPL, skin booster, contohnya exosom ataupun PRP gitu. Wow, Itu yang exosom sama PRP itu memang tindakan yang udah premium banget, udah yang memang Udah parah sekali paling berarti, dokter, ya? advance ya istilahnya. Nah, pasti pas sudah masuk di tipe yang campuran tadi ya? Campuran atau yang dermal, Iya. itu paling udah yang harus tindakan yang lebih advance. Iya, betul. Nah, ini biasanya sering ditemukan ini laser. Oke. Nah, dokter kan biasanya laser. Biasanya orang yang habis laser biasanya merah-merah kan dokter? Iya, Itu kenapa sih dokter? Maksudnya Oke. apa? Takutnya orang pengen laser tapi kok jadi hitam-hitam, jadi merah-merah gitu. Biasa ditakutkan beberapa mungkin pemirsa di rumah juga yang pengen laser tapi lihat, ih kenapa merah-merah, hitam-hitam gitu dokter. Oke, jadi biasanya pasca laser itu biasanya kami bilang ada masa downtime. Nah, Oke, masa downtime itu sekitar 2-3 hari. Jadi pasien sebaiknya menjaga kulitnya benar-benar di masa downtime itu gitu, pasca tindakan itu. Nah, kadang ada pasien yang setelah laser, setelah tindakan itu langsung panas-panasan, terus nggak pakai sunscreen. Nah, itu yang kadang membuat terapinya dokter jadi gagal. Iya. Salah satunya terjadi itu hitam, malah jadi hitam Iya, atau kusam, benar. atau bahkan merah-merah. Kalau merah-merah itu kadang pasca tindakan iya, tapi justru malah lebih cepat menghilang. Nah, kadang yang kita takutkan adalah malah bukannya fleknya sehat atau menyembuh, memudar, malah fleknya naik lagi, timbul lagi pasca laser. Padahal memang ibunya atau pasiennya itu pasca perawatan laser langsung keluar, maksudnya sering terkena paparan sinar matahari, panas-panasan gitu. Padahal memang sebaiknya disarankan sih pakai perlindungan fisik, misalnya topi, masker ya. Nah, mungkin kurang aja sih dalam menjaga kulitnya biar tidak terkena paparan sinar matahari gitu sih. Itu yang bikin kadang jadi tetap hitam ataupun tidak ada perubahan gitu. Tapi kalau untuk kasus yang merah-merah itu biasanya lebih cepat hilang sih Kak Stevi. Apalagi kan kalau pasca laser kami biasanya oles lagi dengan krim anti iritasi. Nah, kemudian kami biasanya kombinasi dengan PDT atau sinar, itu justru lebih cepat lagi hilang merahnya. Oh gitu. Jadi harus ada beberapa treatment. Ya, tidak boleh hanya berdiri sendiri saja. Oke, dengan peeling saja cukup. Tidak juga ya. Iya, benar. Jadi harus misalnya peeling dengan sinar atau peeling dengan PDT itu. Nah, tapi kalau memang peeling, dia hanya bisa dikombinasi dengan terapi sinar atau fotodinamik terapi itu. Nggak bisa dikombinasi dengan laser atau IPL dan lain. Karena peeling itu dia udah bersifat ablatif. Jadi memang nggak disarankan karena takutnya juga skin barrier-nya pasien bisa rusak. Iya, itu dia. Itu yang ditakutkan kepada mungkin ada
yang di rumah, aduh saya mau coba tapi takut semakin parah, jadi ketergantungan. Nah ini biasanya, aduh saya takut treatment, takutnya jadi ketergantungan, ketergantungan terhadap krim tertentu. Nah ini dokter yang biasa ditakutkan. Paling sering. Jadi untuk pemakaian krim, terus treatment, orang tuh takut datang ke klinik kecantikan karena ketergantungan jadinya. Lepas dikit malah kambuh lagi, jelek lagi gitu. Padahal sebenarnya itu bukan ketergantungan. Skincare itu sekarang jadi kebutuhan, Kak Stevi. Karena ibaratnya kulitnya kita itu kita udah terbiasa kasih dia nutrisi. Nutrisi itu dari skincare ini, dari krim-krim, sunscreen yang kita pakai, itu otomatis kulitnya kita sudah terbooster atau ternutrisi. Ketika kulitnya kita nggak kasih, misalnya Kak Stevi hentikan nih ya, stop. Dia pasti nanya, mana nih makanan yang biasa aku dikasih nih, gitu. Ibaratnya kita manusia, kita nggak dikasih makan kan kita teriak, kelaparan kan. Gitu juga dengan kulit. Jadi kulit udah terbiasa dikasih nutrisi, dikasih bahan-bahan makanan, nggak diberikan, otomatis dia juga ngamuk gitu. Dia ngamuk, dia istilahnya protes lah ya. Bentukannya dia ngamuk, protes itu ya menyebabkan gangguan atau penyakit. Salah satunya flek, jerawatan, dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi skincare itu bukan bikin ketergantungan, tapi memang sudah jadi kebutuhan. Jadi kulit pengen cari lagi, mana nih? Iya, benar. Gitu. Karena sebenarnya kan skincare ini mencegah penuaan juga. Jadi kalau kita rajin merawat kulit kita dengan skincare, otomatis yang tadinya kita udah mengalami gejala penuaan itu di usia 30, itu terundur lagi gitu. Jadi kami di estetika itu mencegah jangan sampai proses penuaan itu cepat terjadi. Walaupun memang itu secara alami kuasa dari Tuhan ya. Tapi kita di estetika membuat itu lebih lambat terjadi gitu. Oh iya gitu ya dokter. Nah ini kalau dokter dari beredar dari krim-krim ini dokter. Nah bagaimana sih sebenarnya kita mengetahui bahwa ini krim ini ada merkurinya? Kan biasa di komposisi atau di krim-krim yang kita beredar ini kan tidak nampak gitu dokter. Nanti sudah ada efek, aduh kayaknya ini merkuri, tapi aman-aman sejauh ini saya pakai produk itu beredar, produk A ada merkuri, tapi saya pakai aman-aman loh dok, begitu ya. Itu biasanya bagaimana supaya kita tahu secara orang awam, oh ini kayaknya ada merkuri nih, si dokter. Oke, baik. Jadi sebenarnya merkuri ini bahasa lainnya tuh kalau kami medisnya bilangnya hydroquinone atau HQ. Nah sebenarnya ini obatnya memang bagus banget. Dia salah satunya drug of choice-nya, pilihan untuk melasma atau flek. Itu memang dia udah yang paling terbaik lah. Tapi kadang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak sesuai dengan kompetensinya dalam membuat skincare gitu. Jadi sebaiknya kalau pilih bahan skincare atau krim itu memang dokter yang buat gitu. Karena itu tadi orang-orang bisa saja orang yang biasa bikin skincare buat skincare, tapi sebaiknya memang dia bisa mungkin kolaborasi atau kerjasama dengan dokter gitu. Karena dokter yang tahu kandungan berapa persen nih yang bagusnya ada di dalam krim itu. Nah, ketika bahan itu jadi berlebihan, diberikan ke dalam krim itu, akibatnya orang merasa kayak lebih instan, cepat putih gitu. Padahal justru lama-lama kulitnya jadi rusak gitu. Makanya kami bilang merkuri itu kalau dalam dosis yang berlebihan, itu memang cepat banget flek langsung nampak perubahannya. Tapi dalam jangka waktu yang lama malah kulit jadinya rusak, skin barrier jadi tipis gitu. Kena matahari dikit udah lebih parah lagi, lebih naik lagi fleknya. Nah itu bisa juga yang kalau kena matahari langsung merah kayak udang, kayak udang rebus. Nah itu tuh salah satunya tanda-tanda penggunaan merkuri gitu. Jadi merkuri atau hidroquinone itu sebenarnya bagus, tapi dalam batas yang wajar. Dosis yang memang dianjurkan oleh dokter gitu. Makanya sebaiknya harus krim itu memang bisa dibuat oleh dokter sendiri yang mengawasi ya pembuatan krim itu, atau tidak yang kedua memang sudah di ACC oleh BPOM. Gitu. Ketika dia belum diverifikasi atau di ACC oleh BPOM, berarti kandungannya masih dipertanyakan nih apakah kandungannya sudah sesuai atau belum berlebihan gitu. Gitu ya dokter. Jadi selain dari, kembali lagi nih dok, kalau ke secara prosedural ini, ada berapa treatment yang harusnya bisa kita pakai untuk menghilangkan melasma ini? Selain peeling, pasti dengan PDT.
Habis itu ada lagi tidak step-stepnya untuk Oke, jadi biasanya kalau untuk pasien, dokter lihat lagi tipe melasmanya ya, Kak Stevi. iya. Seperti yang tadi kita jelaskan, ada yang tipe yang masih bersifat di permukaan, atau udah yang sampai dalam banget, dia memang udah benar-benar tebal ya. Iya. Nah, kemudian ada yang campuran. Jadi kalau dia tipenya memang udah parah dan lain-lain, ya kadang kami sarankan memang tipe yang untuk tindakan itu yang lebih advance, itu tindakan injeksi, entah itu injeksi skin booster atau mungkin terapi microneedling atau jarum halus, atau biasanya di sini tulisannya dermapen. Nah, itu yang biasa kami sarankan yang memang kasusnya udah berat. Tapi kalau masih dia levelnya sedang ke atas, ya udah boleh coba laser dulu, IPL dulu. Tapi kalau dia yang masih ringan, ya itu tadi facial sinar, peeling sinar, itu masih oke. Gitu. Jadi kita menggolongkan dari grade-nya dulu gitu, berat-berat atau tidaknya dulu, nggak langsung main bom hantam aja nih semua. Kadang-kadang dokter kan ada juga kan berlebihan kan gitu. Nah itu sih aku juga kadang ya sebagai teman sejawat itu tadi kayak aduh kasihan, padahal fleknya memang masih bisa diobati dengan peeling dan sinar aja udah cukup gitu, nggak bisa langsung main di tindakan advance gitu. Jadi tergantung lagi berat dan kedalaman dari fleknya. Flek itu. Begitu ya dokter. Ya, ini berarti pemirsa mesti harus konsultasi dulu jika memang mau prosedural secara klinik ya tentunya. Nah kalau kita lihat nih dokter, selain vitamin A tadi ya dokter bilang yang penting untuk mencegah melasma ini. Nah kalau misalnya nih biasanya tingkat stres. Orang yang stres bisa juga pemicu terjadinya melasma, dokter? Bisa banget. Jadi stres itu hormon yang dipicu adalah hormon kortisol. Nah, hormon kortisol itu bisa mengganggu hormon-hormon lainnya. Nah, salah satunya bisa memicu pembentukan melasma atau pigmen itu. Jadi pigmen terbentuk, timbullah flek. Pigmennya terbentuk itu banyak banget mekanismenya tuh, bahan-bahan kandungannya itu dalam kulitnya kita. Nah, itu tuh yang dipicu, entah dari enzimnya atau dari dopaquinonnya sendiri yang terbentuk jadi pigmennya itu. Nah, itu tuh yang kita khawatirkan dari gangguan hormonal dalam tubuhnya kita. Karena banyak kasus ada teman saya itu tiba-tiba dia kalau perjalanan jauh itu pasti pulang-pulang mulutnya di sini kayak hitam. Kok tiba-tiba hitam, tidak tahu, kayaknya saya stres gitu. Itu bisa ya dokter ya? Bisa. Jadi melasma itu faktor internalnya salah satunya itu stres. Karena stres itu bisa memicu peningkatan hormon kortisol lagi. Sama kayak jerawat atau acne juga. Ketika hormon kortisol atau hormon stres itu meningkat juga bisa terjadinya acne atau jerawat gitu. Jadi baik melasma atau acne, jerawat atau flek ini dua-duanya bisa disebabkan oleh faktor stres. Gitu. Dokter lupa tadi ya, nulis ya stres. Betul. Kan salah satu stres karena ibu-ibu atau para wanita kalau stres itu langsung timbul jerawat. Betul. Bahayanya stres ini bisa menyebabkan berbagai penyakit. Jadi nggak hanya di bagian kulit aja, bisa aja di bagian organ lain. Iya, gitu. betul. Jadi perlu ini pemirsa di rumah untuk menjaga jangan stres. Bapak-bapak di rumah menjaga ibu-ibunya supaya tetap cantik, jangan buat ibu-ibunya stres. Hindari stres sebisa mungkin ya. Sebisa mungkin. Nah, untuk pencuci muka. Nah, tadi kan dokter bilang basic skincare ada cuci muka, jangan kita lewatkan itu. Cuci muka, sabun cuci muka yang bagus itu sebenarnya bagaimana dokter? Oke, baik. Untuk sabun cuci muka yang bagus itu adalah sesuai dengan tipe jenis kulit kita. Jadi jangan sampai tipe jenis kulit kita tuh misalnya berminyak, tapi kita pakai yang sabun untuk khusus kulit kering. Jadi nggak cocok dong, tabrakan jadi berminyak mukanya ya. Jadi harusnya kalau tipe kulitnya kita berminyak atau oily skin, ya sabunnya harus yang untuk oily juga gitu. Kulitnya kita kering, dry skin, berarti sabunnya memang khusus kulit kering gitu. Atau cari sabun yang aman, atau bingung nih dok, aku tipe kulit kering atau minyak sih dok, atau kombinasi kan. Nah bagusnya cari sabun yang cocok untuk semua jenis kulit gitu. Cari amannya gitu aja ya. Nah itu kembali lagi silakan konsultasi lagi ke dokter. Dokter yang pilihkan lagi gitu. Nah biasa kan ada sabun cuci muka kita pakai dokter, kok jadi kayak keras muka kita kayak tertarik ya. Itu berarti nggak cocok sama. Artinya begini, sabun itu kan dia agen pembersih ya. Jadi takutnya kalau nggak sesuai dengan tipe jenis kulitnya kita, malah dia malah mengikis sel-sel epidermisnya kita yang di permukaan, sehingga kulitnya kita malah jadinya tipis gitu ya. Bukan juga sih eksfoliasi, tapi kayak lebih mengikis aja sih sel-sel kulit yang di atas ya, yang stratum corneum itu. Jadi kulitnya kita tuh kayak lebih
mudah iritasi gitu. Oke. Kalau pakai krim karena salah dari pilihan sabunnya. Jadi bahaya juga nih kalau misalnya ibu-ibu di rumah mau pilih sabun, pilih sendiri gitu. Takutnya salah dan nggak sesuai dengan kondisi kulit. Pada saat pakai skincare justru malah tambah iritasi kulitnya. Jadi yang ditakutkan adalah gejala iritasi sih sebenarnya ya Kak Stevi. Gejala iritasi itu kemerahan, Iya. perih, gatal sampai terkelupas. Wow, gitu ya. Kalau Wah, ada gejala-gejala itu berarti nggak cocok. nggak cocok ya, segera skip Salah jadi pilih pemirsa. Jadi kalau ada sabun cuci mukanya yang mulai, aduh kayak ketarik-ketarik, perih, nah itu perlu Segera segera konsultasikan. konsultasikan ke dokter. Ya, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang Iya. kita dokter. Jangan kemana-mana, tetap di ruang kesehatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kesehatan. Nah, tadi dokter sudah, ini bagaimana sih secara tata laksana, secara proseduralnya, krim obat, bagaimana untuk pencegahan melasma. Nah, kembali lagi tadi, sudah cuci muka, sabun cuci muka, sekarang sunscreen-nya. Sunscreen. Nah, banyak bilang gini, dokter, muka saya ini muka badak dokter. Terserah deh, pakai apa-apa aja aman. Tapi mulai kesini kayaknya mulai nampak mulai jerawat-jerawat kecil, halus mulai timbul. Nah ini sebenarnya bagaimana sih pemilihan sunscreen yang baik? Oke, baik. Jadi Kak Stevi untuk memilih sunscreen tentunya kita harus identifikasi dulu tadi ya kembali. Sama kayak pilih sabun. Iya. Jadi tipe jenis kulitnya kita apa sebenarnya? Oke. Kulit kering kah atau kulit berminyak atau kulit tipe kombinasi? Kombinasi ya. Jadi kalau kulit berminyak nih tapi tetap mau pakai sunscreen, sebaiknya sunscreennya SPF 30+. PA 3+. Nah, Oke, kalau ya. kulitnya kita benar-benar kering, terus ada flek, berarti sebaiknya SPF-nya 45 atau 50+, PA-nya 4+. Nah, gitu. Kenapa kulit berminyak sebaiknya digunakan SPF 30+? Karena kulit berminyak itu kan udah dasarnya berminyak, basically memang berminyak. Benar. Ditambah lagi sunscreen yang memang bahannya juga dari oil. Jadi oil ketemu oil akan Jadi lebih kilang minyak dong. lebih parah lagi ya. Benar, Jadi benar, sebelumnya udah terkumpul semua. Nah, itu akan semakin memperparah dari jerawat atau ya, acne atau menyebabkan beruntusan Iya. gitu. Jadi jangan sampai ya Iya, amit-amit gitu. Jadi kalaupun pakai sunscreen kulit berminyak, oke, memang udah SPF 30 nih. iya. Jadi tapi diharapkan pakainya tuh ya udah tipis-tipis aja walaupun tetap 2 ruas jari, tapi tipis-tipis aja, jangan sampai ada area yang ditebelin banget gitu. Intinya rata semua tercover, itu udah kena perlindungan kok. Jadi jangan khawatir. Iya. Nah, tapi tetap di retouch lagi 2-3 jam. Jangan pakainya hanya 1 kali doang nih Iya. pas mau pergi keluar. Benar. Pas di luar rumah udah nggak di retouch lagi. Nah, kesalahan yang paling sering terjadi adalah ibu-ibu atau kakak-kakak di luar sana tuh yang cewek-cewek tuh udah males retouch lagi di luar. Makanya kadang ada yang pakai sunscreen spray juga gitu. Iya, betul, biar betul. nggak terlalu ribet. Nah, kalau dokter sih nyaranin nggak apa-apa. Iya. Selama dia memang ada SPF-nya, nggak masalah dalam bentuk spray pun it's okay gitu. Yang penting tetap di retouch lagi gitu. Lebih Tapi ampuh mana sih dokter? Yang spray apa yang krim? lebih bagus sebenarnya yang krim Oh, karena oke, yang krim iya. itu kan tipenya banyak lagi Iya, ya. benar. Kak Stevi ada yang tipe hybrid, Iya. chemical, physical. Nah, kalau dokter sarankan selalu yang physical. Kenapa? Karena kalau yang physical itu kalau dioles dia langsung aktif. Tapi kalau tipenya chemical itu dia tunggu 15 menit dulu baru aktif. Oke. Jadi lebih iya, ribet iya. lagi sih. Kalau Iya, dokter iya. lebih sarankan fisikal udah biar setelah dioles itu langsung bisa keluar rumah. Nggak nunggu-nunggu lagi sampai 15 menit. 15 menit lagi. baru aktif. Udah mau terlambat lagi tunggu 15 menit lagi ya. Benar, gitu. benar. Nah, Kak dokter, kalau mau dipakai ulang lagi nih, apakah muka kita harus dicuci dulu? Apa langsung dipakai aja gitu, Oke, dokter? jadi sebaiknya kalau dokter sih biasa pakai patokan sholat ya kalau kami yang iya. muslim. Habis sholat zuhur atau sholat asar itu kan cuci muka lagi. Nah, itu bisa di retouch di situ gitu. Karena kan wajah yang penting udah terbasuh dengan air, Iya. udah bisa sih nggak harus pakai sabun juga gitu. Iya. Tapi kalau misalnya yang non muslim bisa double cleansing dulu, semakin bagus, atau cuci muka dulu pakai sabun. Nah, bisa lagi dioles atau di retouch gitu di siang atau di sore
gitu. Oke, jadi kan banyak yang bilang, aduh kalau mau dipakai lagi setelah dari luar kena debu, bukannya tambah banyak jerawat atau komedo, tapi jadi dicuci jangan. dulu Dicuci ya. dulu, tetap dicuci dulu. Oke, gitu ya dokter. Nah tadi untuk yang kulit kering 45 45 ke atas bisa. bisa. Kalau untuk yang normal atau yang kombinasi bisa pakai 50. 50 bisa. Oke, jadi itu sebenarnya pemirsa mesti harus sedikit pintar-pintar memilih untuk SPF itu ya. Bahan SPF itu benar. Nah, ini banyak sekarang juga anak-anak kecil sudah pakai juga sunscreen. Apakah boleh? Nah, untuk SPF itu sendiri anak-anak kecil kan biasanya ibu-ibu sekarang ibu-ibu kekinian anak-anak kecil juga harus pakai sunscreen kan. Nah, harusnya berapa sih SPF untuk anak-anak kecil? Oke. Jadi biasanya kalau untuk anak-anak itu ada sunscreen kids ya. Iya. Nah, tapi sebenarnya tujuannya itu lebih ke badan. Biasanya kami bilangnya kalau untuk anak kecil lebih ke sunblock. Sunblock, Gitu. ya. Jadi sama sih sebenarnya istilahnya. Ada yang bilang tirai, sunscreen, sunblock sama aja sih. Iya. Intinya berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar matahari. Iya. Cuma kalau untuk anak-anak biasanya paling sering produknya dibilang tuh sunblock gitu. Oke. Jadi kalau untuk anak-anak biasanya sih SPF-nya 45 ke atas juga karena anak-anak kan aktivitasnya cenderung lebih banyak di luar juga kan gitu. Apalagi yang memang mereka yang aktif ya, ada kegiatan-kegiatan ekskulnya di sekolah. Jadi memang disarankan sih yang 45 ke atas untuk anak-anak, tapi dalam tanda kutip memang sunscreen-nya itu untuk kids atau untuk anak-anak gitu. Memang untuk anak-anak, jadi jangan sunscreen-nya ibu kemudian dipakai buat untuk anak ya. anak-anak. Tapi bisa juga dipakai di muka kan dokter? Bisa. Jadi badan sama muka. Jadi setaunya dokter memang untuk sunblock atau sunscreen-nya anak-anak itu selain di wajah bisa juga dioles di badan. Karena mereka kan lebih ke aktivitas di luar kan. Gitu. Wow, ini jadi sangat menarik sekali kita kalau untuk sunscreen. Nah, kalau untuk ini tadi kan basic sabun cuci muka krimnya, day creamnya, day cream sama yang night cream. Apa memang harus bisa dokter? Nggak boleh satu aja gitu? Ini ribet ya kayak day cream, night cream gitu. Apa nggak boleh satu aja? Biasa kan sudah ada produk-produk yang ini buat bisa pakai pagi sama pakai malam. Biasanya ada ibu-ibu juga yang selalu protes seperti itu. Kenapa nggak dibuat satu krim aja? Kenapa harus dibedakan krim pagi, krim malam gitu kan? Jadi kembali lagi ke fungsinya dan kandungannya, karena kalau day cream itu kita menyesuaikan dengan kegiatan atau aktivitas dari pasien. Jadi diformulasikan memang kandungannya untuk pasien yang lagi beraktivitas di luar, lagi sering terpapar matahari. Jadi kandungannya juga menyesuaikan. Dan kenapa ada krim malam? Karena krim malam juga kandungannya menyesuaikan pada saat malam hari. Di malam hari ada apa? Pada saat kakak tidur itu ada hormon melatonin. Nah, hormon melatonin itu yang bekerja bersama krim malam tersebut sehingga memaksimalkan fungsi pencerahan di wajah pada saat kakak lagi tidur gitu. Jadi semua ada hubungannya gitu. Jadi kita nggak menciptakan krim pagi, krim malam itu nggak ada fungsinya gitu. Memang masing-masing udah memang takdirnya masing-masing udah di bagian itu gitu. Jadi ada kandungan krim malam memang cocok dengan hormon melatonin ini. Jadi hormon melatonin itu kita dapat pada saat kita lagi tidur di malam hari. Gitu. Jadi pemirsa di rumah ini jangan di skip juga perawatan pada malam hari ya, karena bagus untuk pembentukan kulit pada malam hari biasanya kan seperti dokter ya. Nah ini dokter biasanya di krim ada krim yang padat yang memang kayak krim, ada yang kayak sedikit cair. Nah ini ada pembedanya nggak dokter? Yang dari teksturnya ya. Untuk teksturnya sendiri krim secara umumnya sih dia lebih ke mix ya, campuran. Dia nggak terlalu padat banget, dia juga nggak cair banget gitu. Intinya dia kayak gel sedikit ya, terus ada memang cair-cairannya sedikit ya. Kalau biasanya kalau krim aku sih dia lebih kayak kuning-kuning gitu. Tapi dia nggak cair gitu, tetap ada kepadatannya gitu. Jadi biasanya sih bagusnya ada sendok-sendoknya sih biasanya tuh kalau di bawah penutupnya itu. Bagusnya sih memang dicampur dulu, diaduk dulu gitu. Biar bercampur semua bahannya yang cair sama yang agak padat sedikit gitu. Jadi dicampur, nah itu yang nanti dioles-oles tipis-tipis gitu. Sebaiknya memang tekstur krim sih seperti itu. Dia nggak memang cair banget atau yang padat banget enggak. Karena kalau cair kan jatuhnya bukan krim, serum gitu atau essence. Jadi memang krim itu dibuat teksturnya memang lebih padat sedikit sih gitu. Tapi kan ada juga krim yang padat, memang padat kan dokter yang kayak dioles
ngeblendnya itu agak lama, agak susah, ya, agak lama. Itu berarti memang dia belum diupdate lagi sih. Jadi mungkin bahan-bahannya masih bahan-bahan yang lama gitu. Jadi belum terupdate lagi sama yang baru gitu. Jadi kadang kalau pasien oles tuh lama meresapnya, ngeblendnya juga susah banget. Nah itu biasanya masih pakai bahan-bahan yang dulu. Oke, gitu ya. Ini pemirsa kalau kita membahas tentang perawatan kulit dan untuk mencegah namanya melasma ini, pasti tidak akan habis. Nah, kira-kira dokter ada tidak pesan-pesan atau kesimpulan buat pemirsa di rumah untuk menjaga jangan sampai terjadi melasma? Oke, jadi untuk pemirsa di rumah, satu, mencegah terjadinya melasma itu adalah kita mesti rajin seimbangkan antara perawatan memakai skincare dengan treatment di klinik. Jadi untuk di rumah sehari-hari dokter sarankan pakai skincare, mulai dari day creamnya, sunscreennya, sampai ke night creamnya. Nah, kemudian setelah kita rutin, konsisten pakai skincare, diharapkan juga minimal sebulan sekali treatment di klinik, gitu. Untuk juga dokter evaluasi. Kemudian yang ketiga, selain treatment dengan pemakaian produk, yang ketiga rajin untuk meretouch sunscreennya tiap 2-3 jam pada saat di luar rumah, gitu. Selain itu, yang keempat adalah menghindari paparan sinar matahari. Kalau bisa ya jangan panas-panasan, sering panas-panasan di luar, karena itu tadi kita udah berusaha nih, udah pakai skincare, udah treatment, nanti takutnya ujung-ujungnya gagal terapinya kita gitu. Artinya sama dengan bohong nih, udah treatment mahal-mahal, udah pakai produk, kok masih kayak gini-gini aja, berarti mungkin aktivitasnya yang masih memang sering di bawah sinar matahari. Kalaupun memang harus seperti itu, ditambah lagi perlindungan secara fisik, bisa pakai topi ataupun masker gitu. Kalau misalnya pakai motor ya betul pakai helm, masker ya. Itu sih dari aku aja. Terus hati-hati dalam pemilihan skincare, jangan sampai nggak sesuai dengan tipe jenis kulitnya juga gitu. Jadi sekali lagi diharapkan untuk konsultasilah ke dokter di klinik-klinik yang terdekat. Iya, jadi jangan lupa tetap rajin-rajin untuk konsultasi dengan dokter ya, untuk pemilihan produk apa yang akan kita pilih nanti. Iya, terima kasih banyak ya Dokter Putri ya, sudah mau sharing, sudah mau membahas nih tentang melasma. Jadi buat pemirsa di rumah jangan sampai salah memilih skincare, tetap konsultasikan dengan yang ahlinya gitu ya. Dan terasa nih kita sudah di akhir acara, dokter. Terima kasih banyak ya pemirsa buat kebersamaan pemirsa di rumah, di Ruang Kesehatan. Sampai jumpa lagi, saya Stevi Mardiani Maruru dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.